Ketika keselamatan Allah diolok-olok. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak semua orang menolak keselamatan karena tidak tahu. Sebagian menolak karena menganggapnya itu tidak penting. Ada peringatan tetapi dianggap bercanda. Ada kesempatan tetapi dianggap itu bisa nanti dilakukan. Firman Tuhan hari ini menunjukkan tragedi rohani yang begitu serius. Keselamatan Allah diolok-olok, bukan karena tidak jelas saudara, melainkan karena hatinya telah terikat pada dunia. Mari kita baca Kejadian 19 ayat 12-14. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Nah saudara, tiga kebenaran sejati. Yang pertama, Allah selalu memberi peringatan sebelum penghakiman di ayat 12-13. Allah tidak bertindak secara tiba-tiba saudara. Ia mengutus malaikatnya lebih dahulu untuk memperingatkan dan memberi kesempatan. Ini menunjukkan bahwa Allah adil dan panjang sabar. Namun, kesabarannya itu bukan tanpa batas. Kebenaran ini mengingatkan kita, jangan pernah menunda pertobatan. Ketika Tuhan menegur, itulah saatnya untuk merespon. Kesempatan hari ini belum tentu ada pada hari esok. Yang kedua, keselamatan harus disampaikan, bukan disimpan. Di ayat 14a, Lot tidak diam saudara. Ia bergerak dan menyampaikan peringatan itu, meski berisiko ditolak dan disalahpahami. Ia taat meski hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Kebenaran ini mengajarkan pada kita tentang tanggung jawab kita adalah menyampaikan kebenaran, bukan untuk menjamin respon orang lain untuk menerima keselamatan dari Allah. Dan yang ketiga, hati yang terikat pada dunia akan mengolok keselamatan Allah di ayat 14b. Bakal menantu-menantu Lot tidak marah saudara. Mereka tidak berdebat, tetapi mereka menertawakan kabar keselamatan dari Allah. Sodom terlalu nyaman, dunia terlalu menarik, keselamatan terasa tidak mendesak. Kebenaran ini menegur kita saudara, ketika dunia menguasai hati kita, keselamatan Allah akan dianggap sepele. Hati yang tumpul tidak lagi peka terhadap peringatan Tuhan. Nah saudaraku, apa yang dialami Lot itu tergenapi dengan sangat jelas di dalam pribadi Yesus Kristus. Ia datang membawa keselamatan, namun banyak orang menertawakannya, menolaknya, dan bahkan menganggapnya itu tidak penting. Namun melalui salib, Allah menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah perkara yang sangat serius saudara. Firman tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Hari ini saudara, respon kita terhadap Kristus itu menentukan hidup kekal masuk dalam surga. Karena itu renungkanlah dengan jujur. Apakah saudara menganggap keselamatan Allah dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara pernah menunda ketaatan karena merasa masih ada waktu? Dan apakah dunia membuat hati saudara menganggap firman Tuhan itu biasa saja? Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang penuh kasih, ampunilah aku jika aku pernah meremehkan keselamatan-Mu ya Tuhan. Lunakkan hatiku dan bukakan mata rohaniku, dan ajari aku untuk merespon firman-Mu dengan iman yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara, menjaga hati saudara untuk tetap peka, meneguhkan iman saudara, dan menolong saudara menghargai keselamatan Allah dengan hidup yang taat. Amin. Saudara, jika membutuhkan doa, konseling, atau pendampingan rohani, silakan hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.